Pernah gak sih kamu ngerasa capek, bukan karena banyak aktivitas, tapi karena isi kepala kamu terlalu penuh? Kamu pernah pengen cerita, tapi gak tahu harus mulai dari siapa. Mungkin kamu takut dibilang lebay, takut dianggap kurang bersyukur. Kalau iya, mungkin kamu cuma butuh satu hal sederhana, yaitu selembar kertas dan kejujuran pada diri kamu sendiri. Journaling itu sederhana, kita menulis apapun yang kita rasakan, apapun yang ada di kepala kita tanpa filter, tanpa perlu tuntutan harus rapi. Nah, jadi teman-teman, aku mulai journaling itu sudah hampir 5 bulan yang lalu. Lucunya awalnya aku tuh iseng, nggak ada niat besar, nggak ada target apa-apa, tapi sekarang aku sadar bukan algoritma TikTok yang menuntun aku untuk journaling, tapi itu Allah. Aku menyiapkan beberapa buku, satu buku khusus to do list kegiatan harian aku, satu buku khusus tempat aku talk to Allah, yaitu kayak menceritakan apapun yang sedang aku rasakan, apa yang aku syukurin. Nah, itu tuh aku cerita dalam satu buku, yaitu khusus untuk cerita ke Allah. Nah, ada buku-buku lain juga yang aku siapkan itu untuk menata pikiran yang sering berantakan gitu. Nah, di buku itu aku tuh menulis semuanya tentang lelah, tentang mimpi-mimpi aku yang belum tercapai, tentang hal-hal yang aku takutkan dan hal-hal yang sedang aku usahakan. Dan entah kenapa semakin sering aku menulis, aku semakin merasa aku tuh punya teman. Seolah-olah aku punya teman yang tidak menuntutku menjadi versi terbaik, tidak memotong ceritaku dan tidak menghakimi perasaan aku. Lewat journaling aku tuh merasa semakin dekat gitu sama Allah. Biasanya kan kita cerita lewat doa, tapi aku juga mulai cerita lewat tulisan tentang rasa syukur, tentang kecewa, tentang harapan yang belum terwujud. Aku merasa ini membuat aku tidak terlalu oversharing ke manusia, karena tidak semua hal harus kita bagikan ke semua orang. Ada cerita yang cukup kita dan Allah saja yang tahu. Nah, yang paling aku rasain semenjak aku itu journaling, yaitu journaling tuh ngebantu aku untuk mengevaluasi diri aku. Dari tulisan-tulisan aku bisa melihat apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu aku jaga, dan apa yang selama ini luput aku syukuri. Nah, setiap hari aku selalu menulis satu hal rasa syukur, yaitu hal-hal kecil tentang kayak aku syukurin tentang masih dilancarkan dalam beribadah, makan dengan tenang, bekerja tanpa tergesa-gesa, dengan hati yang masih diberi ketenangan. Dan ternyata menuliskan hal-hal kecil ini membuat aku perlahan-lahan mencintai diri aku sendiri, dan aku semakin mencintai Sang Pencipta kita. Ternyata setelah aku pelajari tentang journaling, secara ilmiah dan rasionalnya itu menulis perasaan ngebantu otak kita itu mengurai emosi kita. Yang pikiran kita yang tadinya kusut, pelan-pelan menjadi lebih tertata gitu. Dan saat kita sadar apa yang kita rasakan, kita jadi lebih mudah membentuk kebiasaan yang baik. Karena perubahan itu selalu dimulai dari kesadaran. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islamnya, kita itu diajarkan untuk bermuhasabah, yaitu menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Dan bagi aku, journaling adalah bentuk muhasabah yang paling jujur. Menulis rasa syukur adalah bentuk zikir, menulis kegelisahan adalah bentuk doa. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidupmu berantakan, tidak apa-apa, kamu tidak harus langsung kuat, tidak harus langsung paham semuanya. Cukup ambil satu buku, satu pena, dan tulis dengan jujur. Karena dari satu halaman kecil bisa lahir kebiasaan yang baik, dan dari kebiasaan kecil hidup lebih tertata. Dan dari tulisan yang jujur, Allah seringkali paling dekat. Jadi teman-teman, aku tuh pengen ngajak kalian untuk kita itu tidak terlalu oversharing kepada manusia. Lebih baik kita tuh oversharing kepada Allah lewat doa dan lewat tulisan kita. Karena yakin dan percayalah, satu kebiasaan baik itu akan melahirkan berbagai macam kejutan-kejutan dari Allah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga kamu selalu diberikan ketenangan dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mungkin lain kali aku akan bahas tentang hal-hal apa saja yang aku rasain semenjak journaling
dan mungkin akan lebih banyak lagi judul-judul yang menarik yang pengen banget aku bahas di YouTube aku ini. Aku harap kamu tahu satu hal, kamu itu nggak sendirian dengan isi kepala kamu, dan kalau hari ini journaling terasa menarik buat kamu, atau mungkin kamu ingin mulai tapi masih bingung harus dari mana, tenang, kamu tidak terlambat. Mungkin di pembahasan berikutnya aku akan berbagi tips sederhana tentang bagaimana memulai journaling, bagaimana menjaganya tetap konsisten, dan bagaimana menjadikannya sebagai kebiasaan yang kecil yang perlahan menata hidup kamu. Nah, jadi sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Jaga hati kamu, jaga niat kamu, dan jangan lupa kadang satu tulisan jujur adalah bentuk doa yang paling tulus. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.